Halo penikmat horor, Selamat datang di EO Room. Untuk terus mensupport channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. kami menyarankan agar menggunakan headset untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Halo penikmat horor, hari ini gue mau cerita dari pengalaman pribadi gue pas lagi liburan ke daerah Lembang. Langsung aja ya ke ceritanya. Tahun 2015 lalu, keluarga besar gue berencana pergi liburan 3 hari 2 malam di daerah Lembang. Untuk penginapan, villa selalu jadi pilihan keluarga gue dari dulu, karena serasa lebih private aja sih. Di perjalanan, perasaan gue tiba-tiba menjadi gak enak. Walaupun gue sendiri pun kurang tahu penyebabnya itu apa. Dan gue memilih buat mengabaikan perasaan gak enak itu. Sesampainya di villa, gue langsung melihat-lihat sekeliling bangunan dan yang terlintas di pikiran gue itu cuma satu. Kok pilihan villanya gak sebagus biasanya ya? Bangunannya itu sama satu dengan yang lainnya. Dan karena itu, keluarga besar gue memilih rumah yang bersebelahan. Keadaan bangunannya pun lumayan menyeramkan ya. Di sisi-sisi bangunan menurut gue perlu ada perbaikan. Karena memunculkan hawa atau vibe yang kurang mengenakan di sini. Dan villa tersebut bersebelahan dengan jurang sama seperti villa pada umumnya di daerah sini. Oh iya, buat info tambahan, pintu masuk rumahnya itu bersebelahan sama parkiran mobil. Jadi masuknya itu harus nyelip di antara mobil sama tembok rumahnya. Dan masing-masing rumah itu punya space parkir satu mobil. Lalu kalau dari lorong pintu masuk, di sebelah kiri ada pintu kamar mandi. Di sebelah kanan ada kasur. Jendelanya juga berhadapan langsung dari arah pintu masuk. Ya, ruangannya emang terbilang cukup kecil sih. Pas malam harinya, gue mampir ke tempat saudara yang tempatnya bersebelahan dengan keluarga gue tidur. Malam itu kebetulan lagi hujan petir dan suasana tiba-tiba menjadi mencekam. Sampai jam menunjukkan pukul 2 pagi, hujan pun masih belum reda. Dan tiba-tiba lampu kamar mati. Angin yang masuk melalui ventilasi membuat badan merinding. Jendela kamar saudara gue ini menghadap langsung ke jurang tanpa ada beranda. Jendela dalam keadaan tertutup oleh tirai. Gue yang sedang duduk menghadap jendela pun tiba-tiba kaget karena melihat sosok bayangan bersamaan muncul dengan terangnya petir menyambar. Gue langsung terdiam. Di tengah diamnya gue, saudara gue pun bertanya, "Kenapa lu tiba-tiba diam?" Masih dalam keadaan takut, gue mencoba jelasin ke mereka kalau gue barusan ngeliat sesosok bayangan pas lagi ada petir. Mereka seperti percaya nggak percaya sama perkataan gue. Tapi keadaan dan hawa kamar itu membuat mereka juga menjadi takut. Kelihatan dari raut wajah mereka. Keadaan pun menjadi sunyi dan terdengar seperti suara perempuan menangis lirih dari arah jendela. Gue dan saudara gue pun kaget dan gak perlu berlama-lama. Langsung keluar dari kamar itu dan pindah ke tempat keluarga gue tidur. Keluarga gue pun bertanya-tanya dan heran kenapa gue dan yang lainnya masuk dengan panik. Gue dan saudara gue pun jelasin ke keluarga yang lainnya juga tentang semua kejadian itu. Dan akhirnya semua memutuskan untuk pindah villa untuk menginap di hari selanjutnya. Sekitar pukul 9 paginya, semua udah bersiap-siap untuk pergi dari villa itu untuk mencari tempat menginap. Pengalaman horor di villa tadi ya. Iya di villa. Itu di daerah Lembang nih. Lembang. Seru juga itu cuy. Nah, itu berarti kejadian udah berapa? 2015 berarti Wah udah 5 tahun lalu itu 5 gue. tahun ya? Iya. Wah anjir, lama juga sih. Terus soal gue sih tadi kayak itu sih sempat mikir aja gitu kalau beranda tuh gimana sih
Jadi apa ya, di kamar itu tuh jendelanya itu bener-bener nggak ada, pas dibuka itu ya, itu nggak ada kayak di sisi lainnya itu bener-bener nggak ada pijakan. Jadi temboknya itu udah nyatu gitu sama jendelanya. Jadi lu buka itu udah langsung Oh, plong gitu pemandangan, iya ya. plong gitu, jurang. Oh, nggak ada balkonnya Nggak lah ya ada sama istilahnya. sekali. Oke, oke. Terus sama soal ini nih, gue kan tadi denger bayangan nih. Kalau gue sih mikirnya kayak bayangan gitu kan. Mungkin gak sih? Gue cuman berpikir aja gitu. Mungkin gak sih kalau itu tuh pantulan orang yang ada di sekitar lu gitu, atau mungkin suatu benda gitu. Jadi gini, awalnya itu Mm-mm. bayangannya itu kayak orang berdiri. Dimana gue sama saudara gue tuh semuanya lagi duduk tuh, ya Oh, kan? jadi lagi duduk nih semua Dia nih. lagi duduk tuh kayak ya ngumpul-ngumpul biasa lah ya. Mm. Terus gue ngeliat tuh kok bayangannya itu tinggi ya gitu, kayak lagi orang berdiri, sedangkan kan Semua semua duduk. duduk gitu loh. Wah, iya, terus. Terus ada satu momen lah di mana cahaya kilatnya itu nyala beberapa kali. Mm. Terus bayangannya itu jalan men ke arah gue. Serius? Iya, Anjir. panik, auto panik sih gue. Cuma gue ya saking paniknya, ya gue diem aja gitu loh. Tapi tahu nggak sih, gue tuh jadi apa ya? Jadi teringat sama komen lu tuh, kalau nggak salah tuh di episode 1 deh. Yang soal ini kain yang ditarik itu. Nah, di situ kan lu komen tuh katanya kalau lu ngelihat hal-hal yang kayak gitu lu bakal lari gitu. Tapi ternyata enggak ya, lu malah Lah iya ya, diem ya. disitu gue cabut ya. Jadi kayak gitu apa natural kali ya diem itu tuh diem. Natural sih, soalnya kan Karena takut kali, kaget kali ya. kaget. Ini kayak ini bayangannya gitu loh. Soalnya kan gue bener-bener persis ngadepnya itu ke jendela gitu loh. Dan si bayangan itu ke arah lu gitu kan. Bus, aduh, untungnya tuh gue cuma sekali sih di situ. Oke. Begitu aja cerita dari gue. Terima kasih buat para penikmat horor yang udah dengerin cerita gue. Kalian bisa kasih pendapat di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga untuk terus mensupport kami dengan klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa share cerita horor kalian ke email kita di ir.horror@gmail.com atau DM kita melalui Instagram di @ir.room dan Twitter di @ir_room. Terima kasih.